Di sebuah desa terpencil di lereng timur Gunung Lawu, hiduplah seorang lelaki tua yang dikenal dengan sebutan Pade Wiryo. Usianya hampir 60, tapi tubuhnya masih tegap dan suaranya berat, khas orang Jawa yang disegani. Ia tinggal sendirian di rumah kayu tua peninggalan leluhurnya, di tepi sawah yang selalu berkabut setiap pagi. Dari luar, hidupnya tampak biasa saja. Seorang petani sederhana yang kadang membantu warga memperbaiki peralatan ladang atau menolong kalau ada hajatan. Namun, di balik senyumnya yang ramah, tersimpan sesuatu yang membuat sebagian warga enggan berurusan terlalu dekat dengannya. Orang-orang tua di desa sering berbisik, "Kalau tak perlu, jangan macam-macam sama Pade Wiryo. Lidahnya bisa lembut, tapi hatinya bisa setajam pisau." Desas-desus itu bukan tanpa alasan. Konon, dulu Pade Wiryo pernah menjadi murid seorang dukun tua di daerah Wonogiri, yang terkenal ahli dalam hal ilmu kirim. Ilmu yang bisa membuat orang jatuh sakit, kehilangan akal, bahkan meninggal perlahan tanpa sebab. Setelah gurunya meninggal, Pade Wiryo berhenti berguru dan memilih hidup tenang. Tapi banyak yang percaya ilmu itu tidak benar-benar ditinggalkannya. Selama bertahun-tahun, desa itu damai, hingga suatu hari muncul seorang pria muda bernama Surya, keponakan jauh Pade Wiryo, yang baru pindah dari kota. Ia membuka toko kecil di pasar desa, menjual bahan bangunan dan perlengkapan rumah tangga. Surya ramah, banyak teman, dan dalam waktu singkat, usahanya maju pesat. Banyak pelanggan Pade Wiryo, yang dulu sering membeli hasil panen darinya, kini beralih ke toko Surya. Awalnya, Pade tak mempermasalahkan. Tapi lama-kelamaan, wajahnya mulai berubah dingin setiap kali nama keponakannya disebut. Ia jarang datang ke pasar, jarang keluar rumah, dan sering terlihat duduk sendiri di beranda, menatap kosong ke arah sawah saat matahari tenggelam. Sampai akhirnya, terjadi serangkaian hal aneh. Ayam-ayam Surya mati satu persatu tanpa luka. Air di bak mandinya berubah keruh dan berbau busuk setiap malam. Istrinya sering mengigau dalam tidur, berteriak ketakutan seperti melihat sesuatu di sudut kamar. Dan puncaknya, Surya sendiri tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya kurus, matanya cekung, kulitnya pucat kebiruan. Tak ada tabib yang bisa menjelaskan penyebabnya. Setiap malam, ia menggigil hebat, dan saat suhu tubuhnya meninggi, ia selalu berkata hal yang sama. "Ada seseorang yang memanggil namaku dari sawah. Pak," suaranya mirip suara Pade. Sejak saat itu, warga mulai berani berbisik keras. Pade Wiryo marah, dia kirim santet ke keponakannya sendiri. Malam-malam di desa pun berubah. Angin dari arah sawah membawa bau belerang. Anjing-anjing menggonggong ke arah rumah Pade Wiryo. Dan beberapa orang yang lewat malam-malam mengaku melihat cahaya merah menyala di dalam rumahnya. Tak ada yang berani mendekat, sebab mereka tahu, santet Pade Wiryo tak pernah gagal. Malam itu, langit desa Durenwungu tampak aneh. Bulan separuh menggantung di langit, tapi cahayanya redup, seperti tertutup kabut halus yang turun dari arah Gunung Lawu. Angin malam membawa suara-suara ganjil, seperti desir langkah kaki di antara rumpun bambu. Dan sesekali terdengar suara burung hantu yang meraung nyaring. Di rumah kayu di tepi sawah, Pade Wiryo duduk bersila di tengah ruangan. Di depannya ada sebuah kendi tanah liat berisi air kembang 7 rupa. Sebatang lilin hitam yang nyalanya meliuk-liuk tak stabil, serta sehelai kain putih berisi rambut dan potongan kuku manusia. Ia menatapnya lekat-lekat, bibirnya bergetar melafalkan mantra. Saka banyu dadi geni, saka geni dadi pati. Dari air menjadi api, dari api menjadi maut. Suara itu lirih tapi berat, seolah keluar dari dua mulut sekaligus. Di sekelilingnya, asap dupa menebal, membuat ruangan tampak berputar perlahan. Dari sela-sela anyaman bambu, tampak bayangan hitam merayap di dinding, bergerak seperti ular, menyusup ke arah kendi, lalu lenyap ke dalamnya. Tepat saat itu, angin berhembus kencang dari luar, membuat lilin padam seketika. Tapi meski gelap, mata Pade Wiryo tetap terbuka. Ia tahu, ritualnya berhasil. Satu kiriman telah berangkat, satu nyawa akan dipetik. Di rumah Surya, yang berjarak sekitar 500 meter dari sana, malam itu terasa sangat dingin. Istrinya, Sinta,
sedang menunggui suaminya yang terbaring di dipan bambu. Tubuh Surya lemah, keringat dingin membasahi wajahnya. Dadanya naik turun cepat, seperti kesulitan bernapas. Tiba-tiba, dari arah jendela, terdengar suara ketukan pelan. Tok, tok, tok. Sinta menoleh. Tak ada siapa-siapa di luar. Tapi suara itu terdengar lagi. Kali ini disertai suara bisikan berat. Surya. Sinta berlari menutup jendela. Tapi ketika ia menoleh ke arah suaminya, matanya membelalak. Surya sudah duduk tegak di ranjang. Matanya kosong. Dan dari hidungnya menetes darah hitam pekat. Ia menatap Sinta. Lalu tersenyum aneh. Pade datang. Sin. Pade. Dia. Di depan rumah. Sinta spontan menoleh ke pintu depan. Dari celah pintu yang belum tertutup rapat, tampak bayangan orang tua berdiri di bawah pohon jambu. Tidak bergerak, tapi matanya memancarkan cahaya merah samar. Sinta menjerit keras. Saat ia hendak mendekati pintu, tiba-tiba lampu rumah mati, dan suara anjing menggonggong bersahutan dari kejauhan. Saat lampu kembali menyala, bayangan itu sudah menghilang. Tapi di lantai depan pintu ada 3 helai rambut putih dan tetesan darah. Keesokan paginya, warga gempar. Surya tak sadarkan diri, dan tubuhnya kini menghitam seperti terbakar dari dalam. Tak satu pun tabib berani mengobatinya. Mereka hanya menyarankan untuk mencari dukun penangkal santet, karena tanda-tandanya terlalu jelas. Darah hitam keluar dari hidung, bau belerang di sekeliling rumah, dan setiap tengah malam, terdengar suara orang mengerang dari arah dapur. Sinta akhirnya pergi mencari bantuan ke desa sebelah. Ia menemui Mbah Suryo, dukun sepuh yang dulu pernah jadi teman seperguruan Pade Wiryo. Saat mendengar nama itu, wajah Mbah Suryo langsung berubah pucat. Wiryo, katanya lirih, aku sudah tahu suatu saat ini akan terjadi. Ia menyiapkan sesaji, air doa, dan seikat daun kelor. Malam itu juga, ia ikut ke rumah Surya. Begitu masuk, ia langsung berkata, kalian sudah terlambat, ilmunya bukan santet biasa, ini ilmu balik arwah. Sinta menatap bingung. Apa maksudnya? Mbah, ia tak hanya kirim sakit. Ia kirim roh orang mati untuk memakan nyawa orang hidup. Mbah Suryo menyalakan dupa dan berdoa. Tapi saat asap mulai naik ke langit-langit, lantai rumah bergetar pelan. Suara seperti langkah kaki terdengar dari loteng. Sinta menggenggam tangan Mbah Suryo erat-erat, dan perlahan mereka mendongak. Dari celah kayu di atas, menetes darah segar. 1, 2, 3 tetes, lalu mengalir deras ke lantai. Dari arah loteng terdengar suara tawa lirih, lalu suara langkah kaki melompat turun. Sesosok bayangan hitam melesat ke arah Surya yang masih terbaring. Mbah Suryo cepat menepuk daun kelor ke arah tubuh Surya sambil meneriakkan mantra. Seketika itu, suara keras seperti kaca pecah terdengar, dan angin dingin menyapu seluruh rumah. Benda-benda berjatuhan, lampu padam, dan di tengah gelap itu, suara Pade Wiryo terdengar jelas di telinga mereka. Tak ada yang bisa menolongnya. Darah keluarga Harun. Malam itu, angin dari arah gunung bertiup sangat kencang, membawa aroma tanah basah dan bunga kenanga. Rumah Pade Wiryo tampak gelap dari luar, tapi dari celah-celah papan jendelanya, ada cahaya merah yang berkelip-kelip seperti api kecil menari. Suara aneh terdengar dari dalam, bukan suara manusia, tapi seperti desahan dan tawa yang tercekik, bercampur dengan bisikan pelan yang sulit dimengerti. Di ruang tengah, Pade Wiryo duduk menghadap cermin besar yang dibingkai kain merah. Di hadapannya, ada kendi tanah liat berisi air keruh dan seikat rambut Surya yang ia ambil diam-diam. Ia tersenyum kecil, menatap pantulan wajahnya di cermin. Namun, yang ia lihat bukan dirinya sendiri. Wajah dalam cermin tampak lebih tua, kulitnya mengelupas. Matanya hitam pekat tanpa bola mata. Sudah kubayar janjimu, bisik sosok dalam cermin. Aku hanya ingin balas dendam. Dia mengambil semua yang harusnya milikku. Kau lupa, Wiryo, setiap santet yang menelan nyawa akan menagih nyawa pengirimnya. Tiba-tiba cermin itu retak perlahan, membentuk garis dari tengah ke bawah. Dari retakan itu mengalir darah tipis, menetes ke lantai. Pade Wiryo gemetar. Tapi ia memaksa diri tetap diam. Ia tahu, pantang bagi pelaku santet untuk menunjukkan takut. Sekali ia takut,
roh yang ia kendalikan akan berbalik padanya. Namun malam itu, sesuatu terasa salah. Kendi tanah liat yang berisi air tiba-tiba bergetar sendiri, lalu pecah dengan suara keras. Dari dalamnya, keluar asap hitam pekat yang memutar di udara, membentuk sosok surya. Tubuhnya gosong, matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum lebar. Terima kasih, Pade, berkatmu aku tahu rasanya mati 2 kali. Pade Wiryo langsung berdiri, wajahnya pucat. Ia mencoba merapal mantra penangkal, tapi lidahnya keluh. Suara yang keluar hanya serak parau. Sosok itu melangkah maju, menembus ruang, dan kini berdiri tepat di depan Pade. Kau membunuh darah dagingmu sendiri. Aku hanya ingin dia belajar hormat pada yang tua. Tidak ada hormat dalam iri, Pade. Kau hanya ingin namamu tak dilupakan. Seketika, angin berhembus sangat kencang. Lampu minyak di sudut ruangan padam, dan seluruh rumah bergetar. Di luar, pohon jambu di halaman seperti menggoyang-goyangkan rantingnya keras sekali, seolah sedang tertawa. Pade Wiryo terjatuh ke lantai. Dari telinganya keluar darah hitam pekat. Tubuhnya menegang. Matanya terbuka lebar. Ia melihat bayangan surya kini menghilang. Digantikan sosok hitam besar dengan tanduk melengkung. Makhluk yang dulu ia undang lewat ilmu lamanya. Kau sudah berhutang 2 nyawa, Wiryo. Yang pertama ku tagih malam ini. Tangan makhluk itu panjang. Kukunya tajam. Dan ketika ia menyentuh bahu Pade Wiryo, tubuhnya langsung membeku. Ia berteriak. Tapi suaranya hanya bergema di dalam pikirannya. Ia ingin lari. Tapi kakinya tertanam di tanah. Dalam sekejap, ruangan itu menjadi hitam seluruhnya. Hanya satu hal yang terlihat jelas, cermin retak yang kini memantulkan wajah Pade Wiryo, tapi dengan mata surya. Pagi harinya, warga menemukan rumah Pade Wiryo terbuka lebar. Dindingnya penuh bekas kep tangan hitam, dan lantai kayunya terbakar sebagian. Tak ada tanda-tanda perkelahian. Hanya cermin besar di tengah ruangan yang kini tak lagi memantulkan bayangan siapapun. Tubuh Pade Wiryo ditemukan terduduk di pojok, matanya terbuka tapi tak bernyawa. Lidahnya menjulur keluar seperti tercekik, dan di dadanya tergambar bekas telapak tangan hangus, sama seperti milik surya malam sebelumnya. Namun yang paling aneh, di wajahnya masih ada senyum kecil. Sejak malam itu, warga menganggap rumah itu terkutuk. Tak ada yang berani melewatinya jika hari sudah gelap. Orang-orang yang nekat lewat mengaku mendengar suara laki-laki tua mengucap mantra dari dalam, disusul suara tawa muda yang menggema panjang. Kadang, dari jendela, tampak bayangan 2 orang, satu tua, satu muda, saling duduk berhadapan, seolah sedang berbincang, tapi tak pernah bersuara. Beberapa tahun kemudian, rumah itu dibiarkan runtuh dimakan waktu. Hanya fondasinya yang tersisa, tertutup semak dan ilalang. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, warga masih mencium bau dupa dan darah besi dari arah sana. Dan anjing-anjing selalu menggonggong ke arah yang sama. Sejak kematian Pade Wiryo, desa itu tak pernah benar-benar sama lagi. Warga mencoba melupakan kejadian malam itu, menyingkirkan semua kenangan tentang ilmu hitam yang menelan 2 jiwa dalam satu keluarga. Tapi sebagaimana luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh, nama Pade Wiryo selalu kembali disebut setiap kali sesuatu yang aneh terjadi. Beberapa tahun berlalu, anak-anak kecil tumbuh tanpa tahu siapa sebenarnya lelaki tua yang dulu tinggal di tepi sawah. Tapi setiap kali mereka bermain terlalu jauh ke arah bekas rumahnya, angin selalu berhembus dingin, dan suara lirih seperti orang berdehem tua terdengar di antara semak. Wis, ojo ke sono, Le. Sudah, jangan ke sana, nak. Orang-orang tua bilang, arwah Pade Wiryo tak pernah benar-benar pergi. Ia terjebak antara dunia manusia dan dunia gaib, menanggung dosa dari ilmu yang dulu ia gunakan. Dan di sisi lain, arwah surya pun tak pernah benar-benar tenang, karena kematian yang datang bukan takdir, melainkan kiriman darahnya sendiri. 2 roh itu, kata warga, saling berhadapan setiap malam Jumat Kliwon. Di tempat rumah itu dulu berdiri. Beberapa orang yang berani mendekat mengaku melihat 2 bayangan samar duduk saling berhadapan di bawah pohon jambu tua. Yang satu memakai baju lurik usang, yang satu mengenakan kemeja putih lusuh. Tak ada suara, hanya desiran angin dan bau dupa yang menusuk hidung. Kadang,
Sesosok hitam bertanduk terlihat berdiri di belakang mereka, diam, tapi seolah mengawasi agar tak ada yang melarikan diri dari perjanjian lama. Warga akhirnya menanam pohon Kamboja di tempat itu, berharap bisa menenangkan roh-roh yang tersesat. Tapi entah mengapa, pohon itu tak pernah berbunga. Setiap kali hendak berputik, rantingnya patah sendiri, dan tanah di bawahnya menjadi hitam seperti arang. Kini, orang-orang menyebut tempat itu dengan nama Tegal Kutukan, sebidang tanah kosong yang dikeramatkan. Tempat orang tak berani menanam apapun. Bila ada pendatang baru yang tak tahu dan mencoba menggali di sana, ia akan jatuh sakit tanpa sebab, bermimpi didatangi lelaki tua berwajah pucat yang hanya berkata, "Jangan ganggu rumahku." Dan bila malam hujan deras turun, konon dari kejauhan, cahaya merah masih tampak berkelip di antara kabut. Seperti sinar dari cermin retak yang tak pernah benar-benar hancur. Karena di dunia ini, ilmu yang berasal dari kebencian tak pernah mati. Ia hanya menunggu, hingga seseorang kembali memanggilnya.